1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Love Revolution bersama dengan Ibu Sharon Imelda, bicara tentang melayani Tuhan ya. Dan Kekasih Tuhan, Anda masih punya kesempatan bergabung bersama dengan kami. Silakan telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan ya. Dan ya, ini ada SMS yang masuk nanti ya, saya akan bacakan. Sebelum ke sana, Bu Imelda bicara tentang melayani Tuhan. Itu kadang-kadang kan hasil yang kita lihat di lapangan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan ini. Contoh, kadang-kadang ada orang yang melayani Tuhan itu bersemangat, menggebu-gebu, tetapi respon dari orang yang kita layani itu mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Mereka tetap ya lembang-lembang saja, atau ya semangatnya tidak seperti yang kita yang melayani, atau mungkin semangat untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, tetapi belum satu pun jiwa yang diperoleh. Kadang-kadang hal-hal seperti ini bikin semangat orang yang melayani Tuhan itu jadi kendor, Bu. Nah, bagaimana dengan menghadapi situasi-situasi seperti ini? Resepnya membaca firman banyak. Dan dari firman Tuhan, kita mendengarkan suara Tuhan, kita mendengarkan teguran Tuhan, kita juga bisa disemangati oleh Tuhan lewat firman Tuhan. Jadi resepnya adalah banyak mendengarkan firman Tuhan. Banyak mendengarkan firman ya. Banyak mendengarkan firman Tuhan. Oke. Bu Imelda punya pengalaman pribadi, pernah tidak merasa stuck gitu dalam pelayanan? Pernah nggak? Ya, saya sembari nyetir mobil itu saya merasa masa-masa virus corona seperti ini lebih baik tidak usah memperluas jaringan produksi kami atau tidak usah memperluas usaha saya dalam hal kue, dalam hal makanan seperti itu ya. Tapi hal yang tadi taruh di dalam hati seperti itu, tahu-tahu Tuhan tegur saya lewat kebenaran firman. Jadi semalam saya mendengarkan firman di YouTube. Saya pencet aja, saya tot saja sebab saya pikir Tuhan kok ingin saya mendengarkan firman tentang ini, tentang iman, tentang memperkatakan iman. Dan kemudian saya dengarkan dan di situ benar saja banyak teguran Tuhan, dan Tuhan menegur, aku sanggup untuk memberi engkau. Jangan berkata bahwa ada musim ini atau ada musim apa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi karena itu saya langsung tahu bahwa oh iya, Tuhan sanggup, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi saya tetap harus maju, bukannya stuck seperti itu. Oke, jadi mendengarkan firman itu cukup manjur ya untuk membangkitkan semangat kita kembali ya. Benar, Tuhan bisa pakai cara macam-macam. Tuhan bisa menyemangati kita dengan macam-macam hal. Salah satu halnya adalah dengan mendengarkan firman Tuhan. Oke. Baik. Bu, bicara tentang melayani Tuhan, itu kan tadi di awal Ibu katakan bahwa sesuai dengan talenta yang Tuhan sudah berikan buat kita ya. Ada orang-orang yang punya satu talenta dan itu tidak dikembangkan, dia di itu saja, Bu, dan tidak dikembangkan dengan alasan bahwa ya saya harus setia di bagian saya ini. Bagaimana dengan hal-hal seperti itu? Apakah diperbolehkan? Ya, maksudnya bukan diperbolehkan. Maksudnya apakah memang ya kita di situ saja, Bu? Saya bisanya berdoa dari zaman suruh ya, saya berdoa aja, Bu, nggak usah mengembangkan yang lain. Bagaimana dengan pola pikir seperti ini? Kalau tidak dikembangkan, pola pikir demikian berarti ada kemalasan. Kalau kemalasan berarti ada dosa. Jadi dosa itu dan kemalasan itu mesti disingkirkan, digantikan dengan hal yang aku bisa bersama Tuhan, aku bisa. Aku mampu. Aku bersama Tuhan pasti bisa melalui hal-hal yang akan kulalui, dan tidak merasa ogah, tetapi merasa harus rajin. Semangat begitu harus ya. Rajin ya. Rajin. Oke. Jadi harus dikembangkan. Salah satu bentuk iman juga rajin itu dan memperkembangkan itu salah satu bentuk iman. Bagaimana kalau kita mau mengembangkan talenta kita untuk melayani Tuhan, tetapi tidak mendapatkan kepercayaan dari otoritas di atas kita gitu, Bu?
Kalau tidak mendapatkan kepercayaan, ya berarti harus cari kepercayaan itu, karena kepercayaan di otoritas kita itu penting ya. Jadi apapun masalahnya, kita bawa dalam doa, nanti Tuhan bekerja dan Tuhan meluruskan segala sesuatunya. Oke. Jadi jangan terbentur karena mungkin saya nggak dikasih kesempatan itu, jadi ya sudahlah saya gini aja, gitu enggak Bu ya? Iya, pasti ada, Tuhan pasti buka jalan. Oke. Baik. Saatnya bisa proklaim firman, Bu. Ya, sebelum program firman saya akan kesaksian dulu. Ya. Jadi sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, saya mau bersaksi waktu itu kami masih tinggal di rumah kontrakan. Dan saya dengan anak-anak berdoa untuk rumah baru yang nyaman, rumah baru yang air dan listriknya bagus. Dan Tuhan memberi. Dan ketika di rumah baru itu terus kemudian ada kebocoran atau apa ya, dan suami sepertinya tidak mau untuk membetulkan dan mungkin tidak bisa juga untuk dibetulkan terlalu. Dan kemudian saya berdoa lagi bersama dengan anak-anak saya berdoa lagi untuk rumah yang baru dan rumah yang nyaman, yang ada air dan listriknya bagus, dan kemudian ada kamarnya untuk anak-anak, dan yang itu yang furnish, yang sudah di furniture, seperti itu. Dan yang untuk keindahannya diatur oleh suami saya, untuk lukisan dan segala macam diatur oleh suami saya. Dan saya berdoa untuk rumah itu bersama dengan anak-anak saya juga, kami mengimani, dan Tuhan memberi lagi rumah baru lagi. Padahal sebetulnya kami mau mencicil dengan uang yang ada pada kami, tapi kami juga berdoa. Jadi kami berusaha dari sisinya Tuhan juga kami berdoa, dari sisinya manusia kami juga menabung. Tapi kami tahu bahwa Tuhan sudah memberi yang terbaik, malah tabungan kami itu nggak ada artinya kalau dibandingkan dengan rumah baru yang Tuhan beri. Tuhan memberikan lagi rumah baru, dan ketika rumah baru itu goyang karena ada mesin pengeruk atau apa di sebelahnya kami, dan kemudian fondasinya kurang kuat atau apa, kami berdoa lagi, saya berdoa lagi, dan kemudian Tuhan beri rumah yang ini yang sekarang, yang cukup kuat dan air dan listriknya bagus. Berapa lama sudah, Bu? Sudah sekitar 10 tahunan. 10 tahun 10 ya. tahunan. Sudah teruji ya berarti. Sudah teruji. Ya. Maksudnya tinggal di rumah yang baru ini. Iya. Tinggal di rumah yang baru ini masih baru, kira-kira sekitar 3 tahunan. Oke, 3 Tapi tahun. maksudnya prosedurnya dari rumah yang satu ke rumah yang 10 lain tahun. itu kira-kira 10 tahunan. Oke. Puji Tuhan. Puji Tuhan semuanya itu. Ya. Kita langsung ke program firman Tuhan. Dua Korintus 9 ayat 8. Ini ayat emas dan bisa dihafalkan oleh kekasih Tuhan semua, para pendengar yang dikasihi Tuhan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, diganti dengan aku saja ya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada aku, supaya aku senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Jadi Tuhan sanggup, jangan khawatir, jangan takut, Tuhan itu sanggup. Ayat yang lainnya lagi, dari Ibrani 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi orangku yang benar akan hidup, bukan mati tapi hidup. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Sekian Bu, Oke. kesimpulannya ya. Baik, silakan disimpulkan, Mbak, dan tutup dalam doa. Kesimpulannya adalah kita melayani Tuhan sebagai pelayan Tuhan. Kita tidak boleh hidup egois,
tapi kita hidup bagi Tuhan Yesus Kristus, dan kita cari perkara yang di atas lebih daripada perkara yang di bumi. Oke. Amin. Amin. Baik, silakan tutup dalam doa, Bu Imelda. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang kekasih, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan, untuk para pendengar dan untuk kami semua. Tuhan, tolong ampuni kami untuk setiap dosa kami dan hujat kami. Darah Yesus minta membersihkannya. Mohon segala yang terbaik Tuhan bagi para pendengar Radio Sangkakala dan bagi halnya dan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, meteraikanlah firman ini Tuhan, dan biar berakar-akar dan berbuah-buah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Bu Imelda, terima kasih sudah menjadi berkat siang hari ini. Amin. Tetap setia melayani Tuhan. Amin. Tetap semangat. Baik, kekasih Tuhan, tetap sudah kebersamaan kita dalam program Love Revolution siang hari ini. Kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, tetap setia melayani Tuhan dimanapun Tuhan percayakan Anda untuk melayani. Kembangkan talenta-talenta Anda untuk bisa tetap melayani Tuhan lebih baik lagi, dan biarlah banyak orang diberkati lewat pelayanan kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya Wahyu Widiawati pamit undur. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Sukses untuk apapun yang Anda kerjakan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.